2, 3, come on. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 dan yang paling terakhir dirubah dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 peraturan KPU nomor 13 diundangkan dan kami KPU Buru Selatan besoknya 24 September 2020 baru kemudian peraturan dimaksud dapat kami akses, sehingga terjadi beberapa masalah ketika misalnya dalam beberapa kesempatan rapat koordinasi yang mesti kami sampaikan dan kemudian sosialisasi itu mesti kami sampaikan, tetapi terkendala oleh akses jaringan internet di negeri yang sama-sama kita cintai. Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 mesti menjadi dasar penyelenggaraan atau demokrasi pemilihan untuk tidak menjadi korban senyap dari virus corona, seperti diingatkan oleh Kofi Annan, mantan Sekjen PBB. Berikutnya, bahwa deklarasi kampanye damai harus menginspirasi semangat kakak beradik, semangat kai wait, semangat walidawe dalam proses kontestasi antara sesama kandidat, tim kampanye maupun pendukung dari ketiga pasangan calon. Berikutnya, sebagai penyelenggara kami menegaskan akan melaksanakan tugas dengan baik, melayani peserta pemilihan dan pemilih, menjaga senantiasa ada dan etika penyelenggara pemilihan. Jikapun misalnya ada isu, ada berita-berita yang sengaja dihembuskan, akan kami tantang untuk membuktikan itu. Berikutnya, bahwa terhadap proses hari ini penting bagi kita selama waktu 71 hari untuk membangun energi kolektif antara sesama pemangku kepentingan, baik antar sesama penyelenggara KPU dan Bawaslu Buru Selatan, TNI, dan didukung oleh, Polri dan didukung oleh TNI dalam hal keamanan, Pemda dalam memfasilitasi pelayanan pencegahan COVID-19, dan seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam menjaga kondusivitas dan keamanan negeri ini. Kami menghimbau kepada seluruh pihak yang berkompetisi, sebagaimana tagline yang kami tampal dalam baliho spanduk tema kita hari ini, bahwa kampanye selama 71 hari kita bersama dan teristimewa pasangan calon untuk membangun rasa dan pada dirinya terbangun komitmen untuk bersama anti hoax, anti kebohongan, jangan menyebar fitnah untuk merusak
sendi-sendi kehidupan kakak beradik, sendi kehidupan kayu wai dawe di negeri yang paling menjunjung tinggi falsafah kehidupan sosial dan beradab antar sesama masyarakat yang selama ini menjadi pegangan dan sandaran hidup masyarakat Buru Selatan. Kita senantiasa berharap untuk para kontestan membangun rasa yang sama, membangun komitmen teristimewa kepada perangkat PNS untuk senantiasa netral pada mereka. Harapan seluruh negeri ini menjadi beban. Oleh karena itu, seluruh perangkat pemerintah daerah ASN pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan untuk senantiasa menjunjung tinggi, menjaga sportivitas, menjaga netralitas ASN kepada Bapak Ibu sekalian dengan status ASN akan juga berhadapan dengan aturan, akan juga berhadapan dengan regulasi yang telah membatasi ruang gerak Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berhadapan dengan masa ini, nanti pada kesempatan setelah kami sampaikan ini akan juga dimanfaatkan oleh adinda kami, Ketua Bawaslu Buru Selatan, yang kami yakin sungguh akan mengupas tuntas soal netralitas ASN. Oleh karena itu, di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami hanya menyampaikan ini, tidak bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa. Dalam kesempatan kami berada di sini, memegang mic ini, kami tidak bermaksud itu. Kami sesungguhnya juga diperhadapkan dengan etika sebagai penyelenggara. Kami dipantau, kami dimonitori oleh seluruh pihak yang kemudian karena misalnya kami melakukan kecenderungan pelanggaran misalnya, maka itu juga berpotensi untuk menjadi sanksi kepada kami. Nah, oleh karena itu, terhadap ini akan kami junjung tinggi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di kesempatan sore hari ini ingin kami sampaikan bahwa maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2020 sebagaimana terpampang dalam ruangan ini dan disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian, Yako Kapitan dan Mahitla Seta. Yako Kapitan menjadi gambaran sifat kepemimpinan, ketokohan, keberanian, antusiasme, kegembiraan, dan ajakan yang dibalut dengan potensi dan nuansa kearifan lokal masyarakat adat Buru Selatan untuk turut serta berperan aktif dalam menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2020. Secara harfiah, arti kata Yako dalam bahasa lokal Buru adalah beta atau saya. Sedangkan kapitan adalah penggunaan penyematan gelar pada setiap soa, marga, PAM di Buru Selatan terhadap sosok yang dianggap memiliki jiwa keberanian, ketegasan, dan kejujuran. Sedangkan kapitan dalam arti luas adalah pemimpin, kepala pemerintahan, kepala daerah pada zaman pemerintahan Raja. Kain Ikutin
yang melingkar di kepala menunjukkan unsur kearifan lokal, pakaian adat masyarakat Guru Selatan sebagai tanda kehormatan terhadap setiap gelar kedudukan pemerintahan di setiap soa, marga, pam, dan rumah tahu. Objek salawaku yang dipegang di tangan kiri menunjukkan senjata tradisional yang berasal dari Maluku dan digunakan sebagai senjata khusus penduduk asli Maluku dalam berperang melawan musuh. Salah satu perang yang mempergunakan senjata ini adalah ketika Kapitan Patimura dan rakyatnya berperang melawan bangsa penjajah. Objek baju dan celana berwarna hitam yang dibalut dengan kain berang warna merah dengan posisi silang dan melingkar menunjukkan pakaian adat masyarakat Guru Selatan yang sering digunakan pada acara ritual yang sakral di setiap marga dan soa. Dalam perkembangannya, pakaian adat ini kemudian digunakan dalam tarian yang disebut tari cakalele. Tari ini biasanya digunakan untuk penjemputan tamu dan acara kedaerahan lainnya. Objek kalbahar warna hitam melingkar di tangan kanan adalah jenis aksesoris lokal komunitas adat Guru Selatan yang diyakini sebagai obat penangkal racun. Iputin dan kain belang warna merah merupakan salah satu unsur kebudayaan yang ada di Guru Selatan. Kedua unsur tersebut harus disosialisasikan, dilestarikan, dan dikembangkan. Salah satunya melalui media pengaplikasian dalam maskot KPU Guru Selatan. Beberapa hal penting telah kami sampaikan, dan terakhir sebagai penegasan untuk diketahui oleh kita semua peristiwa kepada 3 pasangan calon dan partai pendukung termasuk di dalamnya tim pemenangan, serta selebihnya kepada seluruh masyarakat Guru Selatan yang tersebar pada 79 desa, 6 kecamatan. Mari kita manfaatkan waktu pemutahiran data pemilih. Sementara ini KPU Guru Selatan telah sampai pada tahapan penetapan daftar pemilih hasil pemutahiran menjadi daftar pemilih sementara. Dan untuk diketahui oleh tamu dan para undangan sekalian, bahwa jumlah daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh KPU Guru Selatan pada rapat pleno tanggal 15 September 2020 sebesar 46.312. Dengan angka ini sudah kami dengar ada cerita, ada informasi yang berkembang di luar ketika daftar pemilih sementara yang sudah kami tetapkan dihubungkan dengan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, bahwa kenapa kecenderungan daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Guru Selatan itu mengalami penurunan. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. 46.312 telah melalui proses pencoklitan, telah melalui proses pemutahiran yang dilakukan oleh kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, panitia pemutahiran, petugas pemutahiran data pemilih sebanyak 201 orang, dan itu tersebar untuk setiap TPS
pada 201 TPS, 79 desa. Perlu kami juga sampaikan bahwa saat pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah daftar pemilih tetap 52.697, tetapi yang menggunakan hak suara yang datang coblos pada tanggal 17 April 2019 itu hanya 39.000 sekian. Selebihnya 12.000 sampai dengan 13.000 jumlah pemilih itu tidak menggunakan hak pilih. Bagi kami KPU Buru Selatan, angka 12.000 dan 13.000 itu tidak berada di Buru Selatan. Itu hanya data dibuat-buat. Nah, oleh karena itu kami mengevaluasi sungguh dan kemudian atas perpaduan sistem Sidali, maka hari ini daftar pemilih sementara yang kami tetapkan dalam rapat pleno tanggal 15 September 2020 itu sebesar 46.312. Silahkan Bapak Ibu sekalian, teristimewa pasangan calon, tim pendukung, partai politik dan seluruh komponen masyarakat Buru Selatan memanfaatkan kesempatan pengumuman daftar pemilih sementara untuk jika misalnya ada warga, ada masyarakat yang diketahui oleh Bapak Ibu sekalian belum terakomodir dalam daftar pemilih itu, maka segera dilaporkan, disampaikan kepada kami maupun jajaran kami, baik pada tingkat PPK maupun pada tingkat PPS. Kita bersama harus bertanggung jawab atas ini, sehingga sampai pada tanggal 9 Desember 2020, hari pemungutan suara, itu tidak ada pihak-pihak, tidak ada oknum tertentu yang datang menyalahkan penyelenggara. Kami dengan tahapan sebagaimana tersebut dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 itu sudah memiliki waktu yang luas, bahwa pemutahiran data pemilih tidak hanya berlangsung sehari, tidak hanya berlangsung 1 minggu, dan tidak hanya berlangsung 1 bulan, berlangsung kurang lebih 3 bulan, dan ini mesti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami yakin dalam ruangan ini, dalam tempat ini, pengumuman yang sudah diumumkan oleh KPU Buru Selatan sejak tanggal 19 September sampai nanti tanggal 28 September, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, teristimewa warga Buru Selatan yang berKTP Buru Selatan itu belum ada yang membaca atau menyimak pengumuman KPU Buru Selatan. Kami yakin itu. Jika ada yang sudah pernah melihat, membaca pengumuman KPU Buru Selatan, kami sampaikan terima kasih. Tetapi jika belum, maka silahkan datang kepada tempat-tempat strategis yang sudah diumumkan oleh kawan-kawan PPS di setiap TPS, di setiap desa, di setiap kecamatan. Kita dalam rancangan nasional dan teristimewa kami KPU Buru Selatan mengejar angka partisipasi pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 itu sebesar angka 77,5%. Angka 77,5% menjadi tantangan kita bersama. Apakah ini bisa tercapai ataukah turun dari itu? Semuanya berpulang kepada Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh masyarakat Buru Selatan yang tersebar pada 79 desa dan 6 kecamatan. Demikian
sambutan kami, mohon maaf jika ada yang tidak berkenaan. Sesungguhnya yang kami sampaikan adalah perintah peraturan, bukan perintah seorang Syarif Mahulau, atau bukan perintah 5 orang anggota KPU Buru Selatan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah ini, serta rumah dinas jabatan bupati, jabatan ketua DPRD, dan maupun jabatan wakil ketua DPRD. Karena katong semua tahu yang ada sebagai rumah jabatan di negeri ini hanya untuk 4 jabatan itu, yaitu bupati, ketua DPRD, dan wakil ketua DPRD. Yang berikut, pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta tim kampanyenya dilarang dalam melaksanakan kampanye melibatkan yang bukan ditugaskan. Dan juga dilarang di dalam melaksanakan kampanye melibatkan anak-anak ibu hamil yang menyusui dan maupun orang lanjut usia. Karena ini apa? Berhubungan langsung dengan dimaksud protokol kesehatan COVID-19. Alam COVID-19, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan terkhusus ayat 1 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Saya ingatkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta tim kampanyenya di dalam melaksanakan kampanye harus atas dasar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan. Dan saya ingatkan pula, 1 hari sebelum mau melaksanakan kampanye, wajib hukumnya untuk mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan dari pihak kepolisian. Maka untuk itu saya sarankan, apabila berdasarkan jadwal kampanye nanti 2 hari atau 3 hari sebelum mau melaksanakan kampanye, atau paling terlambat 1 hari sebelum melaksanakan kampanye, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dan itu atas dasar rapat koordinasi kemarin kami bersama pihak KPU dan pihak yang perwakilan Polres Pulau Buru, maka STTP atau surat tanda terima pemberitahuan itu tidak perlu lagi Pak Saudara dong ke Namlea di kantor Polres untuk mendapatkannya, tetapi bisa langsung dapat di sini di kantor Polsek Namrole. Dalam hal ini, karena kita akan mau melaksanakan yang namanya tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini mulai terhitung hari ini, tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Maka untuk itu, yang terakhir saya mengajak, mari Bapak Saudara dan semua, katong sama-sama menciptakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang jujur,
adil, bersih, berkualitas, bermartabat, damai dan aman di katumpun negeri Bintoro yang katon sama-sama cintai ini. Loling laleng, fedak fena, bye-bye, baku kele, awasi pilkada. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena itu gratis. Wassalamualaikum.